Nestle Denko 6 Plus dengan kalsium untuk tulang lebih kuat. Lain kali ke tempat yang cetek aja ya. Kenapa kalau jongkok lama, waktu bangun jadi pusing? Aku akan menunggumu di sini. Sampai kapan kau akan keluar? Aku tidak akan pergi. Mana kau, Mosi? Dia sabar sekali. Paksa aku di sini terus. Kucing brengsek. Awas Buat kali. perhitungan nanti. Dia sudah pergi. Aku mau berdiri. Aduh, pusing. Aduh. Kenapa kamu, Mosi? Profesor, kenapa sesudah aku jongkok lama saat berdiri jadi pusing? Kenapa ya? Sebentar, akan kujelaskan. Saat orang berdiri, untuk memenuhi keperluan darah di otak, jantung harus memakai tenaga yang sangat besar, baru dapat memompa darah ke situ. Saat kita jongkok, kemudian secara tiba-tiba kita berdiri, badan dari tempat rendah mendadak ke tempat yang tinggi. Jantung tidak bisa langsung menyesuaikan dengan kondisi baru. Darah yang dikirim ke otak jadi berkurang. Karena kekurangan darah, kita pun jadi merasa pusing. Dan jika kamu habis jongkok kemudian tidak berdiri, itu harus pelan-pelan. Supaya kamu tidak merasa pusing lagi, Mosi. Profesor, tolong aku, tolong aku. Saat kita menangis, kenapa keluar ingus? Nah, 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 nah. Sudah, jangan takut. Sudahlah, jangan menangis. Tidak sakit disuntik, jangan takut. Sudah, cep, diam. Aku tidak mau disuntik. Aku takut. Sudahlah, jangan menangis terus. Air mata dan ingusmu jadi keluar semua. Sudahlah Rabito, tolong jangan menangis. Baiklah, coba ceritakan kenapa kalau aku menangis bisa keluar banyak ingus. Oh, itu sederhana sekali. Karena di ujung mata kita ada hormon yang bisa produksi air mata. Di situ ada lubang kecil yang juga berhubungan dengan lubang hidung. Saat kita menangis, hormon air mata akan mengeluarkan air mata banyak sekali. Ada juga yang keluar dari mata, sebagian lain masuk kembali ke dalam hidung. Itulah sebabnya kalau kita menangis, air mata dan ingus akan keluar bersama-sama. Nah, Rabito, aku kira sekarang kamu sudah tidak takut disuntikan? Ayo Rabito, ayolah, biar kamu cepat sembuh. Bagaimana Rabito, kamu sudah mengerti? Ayo, dokter, mana Rabito? Saat kamu cerita, dia sudah pergi. Makanya cepat cari dia. Kalau tidak, kamu yang akan aku suntik. Ayo cepat cari dia. Cepat, kalau tidak... Rabito! Kemana dia? Saat keluar dari air, kenapa bisa kedinginan? Angin di pantai sejuk sekali. Snelly, aku akan mengambil topiku dulu. Kau tunggu di sini, jangan kemana-mana. Awas kamu kalau pergi ya. Selagi profesor sedang tidak ada, aku mau berkeliling untuk lihat-lihat. Snelly, di mana kau? Aneh, padahal baru sebentar aku tinggal. Dari mana saja kamu, Snelly? Kenapa badanmu bergetar begitu, Aku kedinginan. Ada ombak datang. Aku langsung terbawa ke dalam laut. Profesor, kenapa waktu aku keluar dari air laut jadi kedinginan dan aku gemetar? Kenapa ya? Itu biasa terjadi. Setelah mandi atau berenang, badan akan menjadi dingin, kulit badan akan berkerut. Itu dikarenakan badan mengandung banyak air. Air di udara sangat cepat memuai. Saat memuai dibutuhkan energi panas, sehingga badan orang jadi merasa dingin. Nah, pada saat seperti itu sebaiknya cepat pakai handuk untuk mengeringkan badan. Dan cepat pakai baju, sebab jika tidak bisa terkena flu. Bagaimana? Kau mengerti, Snelly? Kenapa diam saja? Cepat ambil baju sana. Iya, tidak apa-apa. Gini juga bisa hangat. Oh.
Kenapa kalau melihat makanan yang asam akan keluar air liur? Aku sudah haus, letih lagi. Siapa yang bisa tolong aku? Mataharinya belum terbenam juga. Oh, Mosi, rupanya kau sedang berjemur ya? Jangan bercanda, Profesor. Nih, makan buah asam agar hausnya hilang. Terima kasih. Kenapa air liurku jadi banyak begini? Oh, itu karena kau mendengar kata buah asam. Saat kita makan, lidah akan mengeluarkan air liur. Itu untuk membantu pencernaan. Lidah paling sensitif. Setiap makan yang asam, otak akan memberi isyarat agar membuat air liur. Karena sudah terbiasa diberi isyarat oleh otak, maka belum makan yang asam pun kita sudah mengeluarkan air liur. Waktu aku mendengar kau haus, ku bilang akan memberimu buah asam, agar otakmu terangsang mengeluarkan air liur. Nah, dengan begitu, kau tidak akan merasa haus lagi. Nah, bagaimana Mosi? Menurutmu akalku hebat bukan? Apa sekarang setelah kau mendengar kata buah asam, kau masih merasa haus juga? Jangan katakan itu lagi. Aku sudah hampir terendam air liurku. Kenapa helikopter tidak perlu landasan? Hei, coba lihat aku. Nah, Tabito, kau tahu pesawat apa yang mirip seperti capung? Helikopter. Benar sekali. Tapi aneh sekali. Kenapa capung bisa sama dengan helikopter? Tidak perlu landasan, bisa langsung terbang ke atas Profesor. Wah, pertanyaanmu bagus sekali. Helikopter tidak punya sayap. Dia memakai baling-baling untuk menggerakkan udara menjadi tenaga. Saat tekanan lebih besar dari berat helikopter, dia akan terbang ke atas. Tapi tekanannya tidak besar. Makanya helikopter cuma bisa membawa beberapa orang dan barang yang terbatas. Kalau tidak, dia akan jatuh. Kau mengerti, Tabito? Iya, aku tahu sekarang. Begini. Ini salah satu jalan masuk kuman. Ini salah satu jalan keluarnya. Nestle dan Kau 1 Plus adalah pilihan tepat. Ini salah satu cara mengembangkan daya pikirnya. Ini salah satu cara membantu perkembangannya. Nestle dan Kau 3 Plus untuk membantu perkembangan optimal. Suka dan kau. Kenapa kadang-kadang kapal terbang yang terbang tinggi suka ada ekor putihnya? Ekornya panjang sekali. Profesor, kenapa kau muncul tiba-tiba? Bikin kaget saja. Bukannya aku muncul tiba-tiba, tetapi kamu terlalu serius, jadi tidak melihat diriku. Apa benar, Profesor? Tapi kenapa kapal terbang ada ekor yang panjang berwarna putih di belakangnya? Baiklah, akan kujelaskan. Pada kapal terbang, sering terlihat ada ekor putih di belakangnya. Sebenarnya, itu adalah awan yang terdiri dari butiran es yang sangat halus. Pada saat kapal terbang di atas 6.000 kaki, udara di atas itu sangat tipis sekali. Nah, asap yang dikeluarkan kapal terbang bertemu dengan uap air di langit, maka menjadi butiran-butiran es yang sangat halus. Jadi itulah hanya terlihat seperti ekor kapal. Nah, kamu mengerti sekarang? Ya, aku mengerti. Profesor, apa tadi kau tidak salah? Ekor dari kapal terbang itu seperti asap hitam. Aduh, kapal terbang itu mendapat masalah. Ayo, jangan hanya melihat, kita harus menolongnya. Mengapa kadang-kadang tutup termos tidak bisa dibuka?
Aduh, susah sekali terbuka. Kathy, kamu kenapa? Profesor Ulah, gawat, tutup termos saya tidak mau terbuka. Bagaimana ini? Aduh, susah sekali. Oh, hal itu sudah biasa. Profesor bilang ini hal yang biasa. Memang benar. Jadi apa sebabnya? Termos tidak bisa dibuka disebabkan hawa panas di dalamnya. Saat termos berisi air panas agak lama, suhunya akan menurun. Suhu turun, udara akan menciut. Tekanan dalam termos akan menurun. Tekanan udara di luar akan menekan tutup termos ke dalam. Buatlah lubang kecil agar udara bisa masuk. Tekanan udara dalam dan luar termos akan jadi sama. Maka tutup itu akan mudah dibuka. Nah, sekarang bagaimana, Kathy? Apa kau sudah mengerti dengan penjelasanku ini? Kalau kau mendapat kesulitan, pakailah cara ini. Sekarang aku sudah mengerti. Baiklah, akan kucoba. Ya, ternyata benar sekali apa yang dikatakan Profesor. Ya, tentu saja mudah. Airnya sudah dingin, bodoh. Kenapa kapal laut bisa terapung? Piggy, mulutmu tidak pernah berhenti. Makan terus. Lihat, semuanya jadi berantakan. Kau harus bersihkan ya. Awas nanti. Ya, aku tahu. Semuanya pasti beres. Aku kenyang sekali. Mangkok kesayangan akan kucuci sampai bersih. Piggy, kenapa kamu mencuci mangkok di situ? Itu kan airnya kotor. Mangkokku. Tenang, biar aku yang ambil. Semua gara-gara kamu. Mangkok kesayanganku pasti tenggelam ke dalam laut. Tenang saja, itu tidak mungkin. Berat jenis air laut bisa membuat dia terapung. Kau lihat kapal laut yang di sana itu. Kapal laut ibarat sebuah mangkok besi raksasa. Ia menggunakan tekanan permukaan air. Karena tekanan yang didapat kapal lebih besar dari berat kapal, kapal jadi terapung. Dan kau tidak usah khawatir dengan mangkok kecilmu itu. Tenang saja. Lihat, sudah kutemukan. Terima kasih. Begitu rupanya ya. Mangkok kesayanganku terapung di laut. Aku bisa bermain seperti naik kapal. Enak sekali. Tolong, tolong. Kenapa kapal terbang bisa terbang tinggi? Kenapa kapal ini tidak bisa terbang ya? Oh, maaf. Aneh sekali. Apa ada masalah dengan kapal terbangmu? Iya, kapal terbangku sama dengan yang kau punya. Tapi kenapa tidak bisa terbang, Profesor? Oh, sini, coba kau lihat. Masalahnya terletak pada bentuk sayapnya. Mari, kita buat sebuah percobaan agar kau tahu. Oh, tempel di sini. Lalu kertas ini untuk apa? Sekarang coba kau tiup. Aku tidak mengerti untuk apa ditiup. Kertas ini tempel di bibir bawah. Bila ditiup, kertas akan melayang ke atas. Ini pada kertas. Udara di atas bergerak dengan cepat dan tekanannya jadi kecil. Tapi bila udara di bawah bergerak dengan pelan, tekanannya lebih besar. Jadi udara di bawah akan menekan ke atas. Demikian juga sayap kapal terbang. Atas menonjol, bawah rata. Udara di atas bergerak cepat, tekanan sedikit. Jika udara di bawah bergerak pelan, tekanan besar. Tapi kapal terbangmu sayapnya terbalik. Karena kapal terbang mengandalkan tekanan udara dari bawah. Kalau begitu dibalik saja agar bisa terbang. Kapal terbang takut dengan burung. Kenapa? Oh, maaf ya, maaf. Kau tidak terluka kan? Lihat, kepalaku jadi benjol seperti ini. Sekali lagi maaf. Hari ini aku tidak beruntung. Matilah aku.
terkejut dan langsung berputar arah. Aku tidak mengerti. Apabila benda bergerak makin cepat, gaya benturnya pun makin besar. Saat pesawat terbang di atas, kecepatannya sangat tinggi. Dan jika terbentur suatu benda, gaya benturnya sangat tinggi. Walaupun hanya terbentur burung yang sangat kecil, itu bisa terjadi kecelakaan. Pesawat akan hancur, penumpangnya mati semua. Makanya, kalau kau terbang, harus hati-hati. Kalau begitu, aku tidak mau terbang. Aku jalan saja. Cepat dong. Nestle Denko 6 Plus dengan kalsium untuk tulang lebih kuat. Belok kiri. Kanan aja.